pembuatan lubang-lubang untuk para kiai. Kalau di tempat saya, justru yang akan mengubur anak dan cucu-cucunya adalah mbahnya sendiri sebagai tokoh komunis. Lubang-lubang semua sudah disiapkan, alhamdulillah diisi oleh mereka sendiri. Ini cara-cara kasar yang bisa dilihat secara kasat mata, saudara. Tujuannya apa? Supaya umat tidak lagi menghormati ulama, tidak menghargai ulama, tidak memuliakan ulama, sehingga umat meninggalkan ulama. Suasana Indonesia tahun 64. Pada waktu itu PKI menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, menyerang Pancasila, sekaligus akan mengambil alih Indonesia. Puncaknya adalah tahun 64. Tahun 60 mulai ada manifesto politik, diteruskan dengan resoping, diteruskan dengan jareng, bagai malaikat turun dari langit jalannya revolusi kita. Ada tahun Viviri Periculus, tahun 64, tahun pernikahan. Ketika itu PKI melakukan gerakan pada 4 bidang. Pertama bidang militer, kedua bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang kebudayaan. Dalam bidang militer tadi disampaikan oleh Pak Salim Said, buruh dan tani harus dipersenjatai dan sudah disiapkan oleh Republik Rakyat Cina sebanyak 100.000 pucuk senjata. Tinggal membawanya saja. Dan sudah disetujui. Tentara mulai dibunuh di Bandar Betsi. Kemudian gerakan-gerakan yang bersifat massa sudah mulai dilakukan. Misalnya mengganggu orang sholat. Lalu yang kedua, gerakan politik. Tahun 64 itu sudah siap, namanya Dewan Revolusi. Mulai tingkat pusat sampai kepada tingkat desa. Dan Dewan Revolusi inilah kalau G30 berhasil langsung mengambil pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Teror-teror berupa pembuatan lubang-lubang untuk para kiai. Kalau di tempat saya, justru yang akan mengubur anak dan cucu-cucunya adalah mbahnya sendiri sebagai tokoh komunis. Lubang-lubang semua sudah disiapkan, alhamdulillah diisi oleh mereka sendiri. Nah, kemudian di bidang budaya, itu tadi yang di bidang politik, termasuk pembunuhan jenderal-jenderal ini semi militer dan semi politik. Kemudian di bidang kebudayaan, serangan-serangan kepada Islam sebagai agama itu luar biasa. Di dalam budaya ini yang di depan namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Itu pegawaiannya bikin ludruk, judulnya Matinya Gusti Allah. Ada judulnya Gusti Allah Mantu, nah, berarti kan ada besannya Gusti Allah. Judulnya Nabi Muhammad minta pensiun.
Itu yang dikemukakan. Jadi hujatan-hujatan kepada agama itu luar biasa. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu isinya larangan menghujat agama. Karena sudah hampir bentrok ini di mana-mana. Dan pada waktu itu Menteri Agamanya Al-Amsah. Jadi asbabun nuzul Undang-Undang Nomor 1 itu karena penodaan kepada agama luar biasa. Nah, siapa? Oh, Pak Saifuddin. Maaf, tahun 65 Menteri Agamanya siapa? Ingat saya, itu undang-undang yang mengajukan Pak Al-Amsah Ratu Prawilanka. Sesnek. Ya betul, yang betul bukan bukan Menteri Agama, masih di Sesnek. Tapi dari beliaulah ide itu, karena beliau sebagai seorang muslim dan tentara, jadi berani untuk menghentikan penodaan agama. Nah, saya ingin memberikan warning, peringatan buat diri saya dan semua. Hati-hati Pak Bu ya. Hari ini ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Ada yang caranya kasar, ada yang caranya halus. Yang caranya kasar dengan jalan menjelek-jelekkan ulama, mencaci maki ulama, mengumbar kekurangan ulama, memfitnah ulama, melecehkan ulama, mengkriminalisasi ulama, merendahkan ulama. Ini cara-cara kasar yang bisa dilihat secara kasat mata, saudara. Tujuannya apa? Supaya umat tidak lagi menghormati ulama, tidak menghargai ulama, tidak memuliakan ulama, sehingga umat meninggalkan ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada juga yang caranya halus, saudara. Caranya halus, caranya nggak kelihatan dia benci ulama, caranya nggak kelihatan dia musuhi ulama. Caranya halus Pak, caranya halus Bu. Bagaimana cara dia? Perhatikan baik-baik saudara. Saya berikan beberapa contoh. Pertama, apa dia katakan? Dia katakan, hei umat Islam, Islam itu agama yang suci, ulama itu manusia yang bersih. Karena itu harus hati-hati. Sedangkan politik itu merupakan ladang yang kotor, penuh intrik. Karenanya agama Islam yang suci, ulama yang bersih, jangan dibawa ke dalam ladang yang kotor, jangan dibawa ke politik. Maka itu jauhkan Islam dari politik, karena politik kotor, Islam itu suci. Karena itu jauhkan ulama dari politik, karena politik kotor, ulama itu bersih. Kelihatannya bagus gak? Bagus. Ayo jujur, bagus gak? Kelihatannya cinta ulama gak? Ayo kelihatannya cinta ulama gak? Ini halus nih caranya nih, halus nih saudara. Ini caranya apa? Halus, nggak kasar. Dia puji Islam, dia puji ulama saudara. Tapi hati-hati saudara, ini kalimat haqqin yuradu biha batil. Ini kalimat yang hak tapi tujuannya batil saudara. Tujuannya apa? Supaya Islam dijauhkan dari politik, supaya ulama-ulama jauh dari politik, agar para bajingan supaya bebas main politik saudara. Supaya para bajingan seenaknya masuk ke dunia politik untuk mengatur seenaknya bangsa dan negara, bikin undang-undang seenaknya, bikin aturan seenaknya. Nanti kalau mereka sudah berkuasa, masuk menguasai politik, mereka bikin aturan seenaknya, ulama yang ditekan untuk melaksanakannya saudara. Betul? Betul? Itu saya mau tanya, cara mereka licik tidak? Jahat tidak? Hati-hati saudara. Maka itu kita jawab di sini. Hei, betul, Islam itu memang bersih, Islam itu memang suci. Betul, ulama itu memang mulia, ulama itu dimuliakan Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
ulama itu memang takut kepada Allah. Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya lagi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan para ulama. Betul, Islam itu suci, ulama itu bersih, Islam itu mulia, ulama itu terhormat. Betul. Tapi kalau kau mengatakan politik itu kotor, tunggu dulu. Politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Manakala politik itu dimainkan oleh ulama yang mulia atas dasar agama yang suci, niscaya politik tersebut hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah, hanya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, saudara. Tapi manakala politik dimainkan oleh para bajingan, dimainkan oleh para pecundang, dimainkan oleh para penjahat, dimainkan oleh para mujrimin, saudara, dijauhkan dari agama, maka politik tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, dan hanya akan merusak kepentingan bangsa dan negara. Betul? Jadi politik tergantung pemainnya, saudara. Kalau yang main bersih jadi bersih, yang main kotor jadi kotor. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya Anda, mau politik kotor atau politik bersih? Politik kotor atau politik bersih? Pertanyaan saya yang berikutnya, apakah kalau bajingan main politik bisa bersih? Bajingan main politik bisa bersih? Bajingan main politik bisa bersih? Politik jauh dari agama bisa bersih? Nggak bisa, sudah. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme, bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati, karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908, karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, sini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat sini Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayub Jono Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya, paham? Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno, sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wis duet Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Wangger duet senengane pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat, apa nak religius terus gak wajib nasional. Sebetulnya itu kan apa nak wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme. Apa nak wis kiai terus wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Itu dibodokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Penting.
pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hostokro Aminoto sampai macam-macam, ya, serikat-serikat Islam. Nah, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah, karena berdirinya nasional udah lewat para kiai. Itu takokno sejarawan manapun, kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah itu bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu faham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad, sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang, sing raroh duit, raroh dagang, itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lu buat ini kalau fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe, itu mengkhianati pendiri pesantren. Sampai lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takokno sejarah, cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam.